Salam adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini mungkin adik-adik sudah sangat rindu untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan temannya. Tapi tak mengapa, kita harus tetap bersuka cita, tetap memiliki semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Ayo, kita semua bangkit-bangkit berdiri. Ayo semuanya, naikkan satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekarang kita katakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar, upamu besar di surga. Upamu besar, upamu besar di surga. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Ini Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah, buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kami semuanya. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami, biar firman yang kami dengar boleh berbuah lebat dalam hati kami, dan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya hari ini tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, pasti adik-adik sudah banyak kan, oh Tuhan mencukupkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memelihara, Tuhan memberikan apa itu kan. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengarkan tentang firman Tuhan ini, tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Saya percaya ini akan memberkati kita semuanya. Adik-adik juga akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, hari ini firman Tuhannya terdapat di dalam Matius 6 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-34. Nah, firman Tuhan di sini berbicara tentang hal kekhawatiran. Tapi tema hari ini yang kita bahas adalah mengenai pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam keseluruhan ayat ini adik-adik, nah, adik-adik dalam bagian ini firman Tuhan di sini menjelaskan, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidup, itu merupakan sebuah garis besarnya. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, firman Tuhan sangat jelas berbicara kepada kita bahwa janganlah khawatir. Nah, di sini coba adik-adik perhatikan nggak? Burung pipit, pernah nggak berpikir burung pipit itu mereka tidak bekerja untuk menghasilkan makanan. Mereka tidak mengumpulkan makanan pada lumbung mereka. Memang mereka mencari makanan. Tapi jauh daripada itu, Tuhanlah yang memelihara hidup mereka. Tuhanlah yang mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, itu tentang makanan. Mungkin mereka tidak perlu pakai baju, tetapi kita, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan tahu bahwa kita butuh pakaian, Tuhan tahu bahwa kita butuh makan. Di sini juga firman Tuhan bahwa menjelaskan bahwa mungkin itu kita semuanya membutuhkan semuanya itu. Tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Nah, kuncinya bagaimana supaya kita jangan khawatir? Yang pertama adalah Tuhan memelihara kita melalui
hal yang sederhana. Mungkin adik-adik coba berpikir, hal yang sederhana itu seperti apa sih? Hal yang sederhana itu seperti ya, mungkin di sekolah. Di sekolah pernah nggak ada temanmu, ketika kamu nggak punya uang jajan, temanmu beliin kamu air, mungkin kamu lagi haus banget, tapi ada orang lain, temanmu, sahabatmu yang menolong adik-adik. Itu bentuk-bentuk atau cara-cara yang mana Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin adik-adik gak punya pena, mungkin hilang pena, mau jatuh dan sebagainya. Temanmu ada yang punya 2 pena, akhirnya dipinjamkan atau dikasih. Itulah cara dimana Tuhan memelihara hidup kita, amin. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luas, tapi hari ini kakak hanya mau menjelaskan apa yang seringkali adik-adik alami di rumah, adik-adik alami di sekolah, mungkin di masa-masa pandemik ini, apa yang adik-adik alami. Coba adik-adik pikirkan, apa apa sih bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Pasti adik-adik akan berpikir, oh Tuhan mencukupkan kebutuhanku, Tuhan mencukupkan kebutuhanku, mungkin pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tuhan juga memberikan rumah yang bagus, tempat tidur yang bagus, dan lain sebagainya. Itulah cara-cara di mana Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Di sini saya katakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan itu memelihara hidup kita melalui hal-hal yang sederhana. Amin. Yang kedua adalah tetap, bagaimana supaya kita jangan khawatir, tetap berharap kepada Tuhan setiap waktu. Nah, bagaimana supaya kita bisa berharap kepada Tuhan setiap waktu? Nah, coba pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bahkan kamu jauh melebihi burung-burung itu. Nah, sini firman Tuhan jelas kepada kita adik-adik. Firman Tuhan sangat jelas menceritakan tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Bunga bakung di padang Tuhan dandani, burung pipit Tuhan pelihara, dan semuanya itu Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya, amin. Apalagi kita anak-anak yang sangat dia cinta, yang sangat dia perhatikan, dan saya percaya Bapa yang baik karena dia selalu memperhatikan kebutuhan anaknya, amin. Kita anaknya Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia selalu memperhatikan sampai sekecil apapun kebutuhan kita, amin. Dia selalu memperhatikan. Coba kalau Bapamu di rumah pasti akan memperhatikan, kamu udah makan belum, kamu udah mandi belum, pasti akan menanyakan semuanya itu. Dan apa-apa kita di bumi ini selalu memperhatikan, apalagi Bapa kita yang di sorga, yang sangat memahami pikiran kita, kemauan kita, kerinduan kita, dan apa yang kita butuh. Mungkin orang tua kita tidak mengerti apa yang kita butuh, mungkin kita diam-diam saja, tetapi Tuhan tahu semuanya itu. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita inginkan. Tuhan tahu semua, dan Tuhan juga akan memberikannya, amin. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan bahwa makanya tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu, amin. Tetap percaya kepada Tuhan setiap. Yang pertama tadi berbicara tentang Tuhan memelihara kita, memelihara hal yang sederhana. Nah, yang kedua yang saya jelaskan tadi barusan, tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu, amin. Nah, di sini poin yang ketiga sekarang adalah tetap percaya kepada Allah dalam keadaan apapun. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun, maupun itu baik, maupun itu buruk, maupun itu senang, maupun ini lagi galau, mungkin itu lagi nggak mood. Nah, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Asalkan kita tetap percaya, tetap percaya pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Mungkin kita nggak punya uang, mungkin itu kita nggak punya makan, mungkin kita lagi dalam kesusahan, tetap percaya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tepat waktunya. Kita akan diberkati, kita akan ditolong, kita akan ditopang oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak yang dia cintai kesusahan. Dia akan memberkati kita, dia akan menolong kita, dia akan memberkati adik-adik semuanya, amin. Oke, nah yang berikutnya adalah sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, ini apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi
Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mungkin adik-adik jangan berkata, ini maksud firman Tuhan, jangan kamu bertanya dalam hatimu, apa yang aku pakai, apa yang aku makan, dan apa yang akan ini kami minum dan sebagainya. Sebenarnya itu tanpa kita meminta pun juga Tuhan itu udah tahu banget kebutuhan kita, amin. Tuhan itu udah tahu banget apa yang adik-adik butuhkan. Tanpa kita meminta kepada Tuhan, Tuhan udah tahu pemikiran kita, kerinduan apa yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan itu udah tahu banget kebutuhan adik-adik semuanya. Di sini firman Tuhan bahwa sebelum kita meminta aja, sebelum kita bertanya sama Tuhan, Tuhan udah tahu dan Tuhan akan memberikannya. Enggak perlu kita nanya-nanya, minta-minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan udah tahu. Tapi juga kita juga perlu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya ini adalah, tetapi yang paling utama ini adik-adik, yang paling utama, perhatikan baik-baik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari sehari cukuplah untuk sehari. Wow, luar biasa firman Tuhan berkata bahwa carilah dulu kerajaan Allah. Makanya semuanya itu adalah bonus pemberian dari Tuhan. Amin. Saya dorong adik-adik semuanya tetap semangat, tetap memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan, tetap ikuti setiap ibadah yang ada, tetap sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jika diajak berdoa, jika diajak ini menyanyi, tetaplah memiliki semangat sama seperti kita beribadah di gereja. Dan itu yang paling utama, seperti kita mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, maka segala sesuatunya, jika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, jika kita sudah berkenan hadapan Tuhan, semuanya itu tidak perlu kita meminta sama Tuhan. Tuhan juga kasih atas hidup kita. Amin. Nah, hari ini sekian firman Tuhannya. Nah, tantangannya adalah selama ini COVID-19 ini, adik-adik pernah ditolong nggak? Ini ditolong apa saja, adik-adik tulis saja peliharaan apa saja yang adik-adik rasakan, tulis di kertas lalu dikirim di grup. Amin. Nah, saya tunggu jawabannya dan saya percaya bahwa jika adik-adik menceritakan pengalamanmu dengan Tuhan, saya percaya juga teman-teman yang lain juga akan diberkati, maka mereka juga akan dikuat. Oh iya, dia diberkati Tuhan. Oh iya, dia dipelihara Tuhan. Maka mereka juga akan menjadi lebih semangat lagi untuk percaya, untuk mengiring Tuhan, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa anak yang setia beribadah kepada Tuhan, hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Anak yang setia kepada Tuhan, hidupnya akan dijagai oleh Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah kami dengar. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu. Urapi mereka, Engkau jagai mereka, Engkau pelihara mereka ya Tuhan. Biarlah firman telah disampaikan pada hari ini, Tuhan tanam ke dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan hidup mereka terus diubahkan, terus sempurnakan oleh Tuhan. Bawa hati mereka terus selalu mendekat kepada Tuhan. Tuhan jaga hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan mereka, segala apapun yang mereka rindukan. Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu dan kami Yesus Kristus telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, salam adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. God bless you.